Halo. Hai guys, saya para pengelana. Para pengelana. Ketemu lagi sama kita Kelana Kemari. Di sini masih ada gua Helmi. Di sudut kuning ada kuning. Sudut merah ada Ricky. Halo. Di sudut hitam ada Johan. Nah, kali ini kita mau berkelana ke tempat seru yang bersejarah. Karena ini bulan September, bulan Jumat Kliwon. Terus kita juga mau menjawab request dari Rio. Ya, dia requestnya gini, Kak, ke Lubang Buaya dong, aku mau nostalgia nih saat SD katanya. Jadi kita oke lah, kita langsung ke Lubang Buaya, karena Lubang Buaya menurut kita juga punya sejarah kelam untuk bangsa Indonesia ya. Dan banyak buayanya. Dan gue darat kan? Iya, betul. Di luar lubangnya tapi kalau itu. Gitu dan apa ya? Ya semoga sejarah itu tidak berulang kembali lah, karena sejarahnya cukup kelam dan berdarah kalau kata Ricky. Gitu. Ya udah, oke, kita langsung tanpa banyak bacot lagi. Oke lah, kita langsung menuju ke Museum Pancasila Sakti. See you, Rio. Bye. See you, Rio. Itu dia Museum Pancasila Sakti. Itu. Nah, kita udah sampai setelah perjalanan panjang 2 hari lah. 2 hari. Karena kita dari Batam. Kok nggak hijau-hijau sih? Belum matang. Kebalik bego, hijau masih mentah. Belum matang. Oh, aku kuning belum matang. Seperti autumn, daun-daun berguguran. Iya, berasa romantis. Nyeng. Kalau malam nggak romantis, kalau malam serem sih kayaknya. Enggak lah, begini masih bagus lah. Mas autumn. Aduh, parkirnya di mana, coy? Hutan, ini kayak lagi di hutan. Selamat datang. Ini kita sudah sampai. Sekarang kita mau menuju Monumen Pancasila Sakti. Masih kosong guys, tuh sepi, enak sepi. Nih, Monumen Pancasila Sakti. Kesini, yuk. Kesini bener ya? Seharusnya ya. Bener kan? Wih, ada tanknya, keren. Ini mestinya ini jalan keluarnya. Jadi kita harus ke monumennya dulu. Nah, kita cari dulu ya monumennya di sebelah mana. Jadi kita salah jalan ya, Jo ya. Salah banget. Kita salah masuk jalan. dari bagian akhirnya. Kita masuk dari buntutnya. Jadi kalau kita baca buku kayak kebalik. Iya, nggak seru, udah tahu finalnya gitu. Jujur, gua Tapi pernah awalnya maaf ya kalau kita ada nyebutin sejarah dan salah atau gimana. Kepleset ngomong, awalnya kita ngomong minta maaf dulu. Minta maaf. Ya, karena manusia tidak lari dari kesalahan. Kalau gue sih pure gara-gara sejarah gue jelek. Gue sih pure gara-gara itu. Jadi gue nggak merasa bersalah karena emang sejarah gue jelek. Mau diapain lagi kan? Jadi maklum aja guys. Maklum aja. Gitu. Iya. Dan kita orang sotoy. Kita orang sotoy dan orang kepo. Tuh. Di sejarah itu kita tahu apa yang telah terjadi, tapi kadang-kadang kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Seperti ini ya, seperti kasus Lubang Buaya, kasus 30S ini. Betul. Karena banyak menurut gue sih, kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini, banyak sih. Maksudnya nggak bisa nyalain satu pihak. Betul. Ya kayak dulu kan selalu kita PKI gitu. Dibilang PKI tidak bersalah ya tidak juga gitu. Iya. Karena pasti ada oknum yang bermain. Pasti ada kepentingan sepihak. Makanya jadi banyak makanya itu juga alasan kenapa versinya. namanya hanya tinggal 30S. Iya, semenjak tahun 2004 nama PKI-nya kalau dulu kan G30 SPKI. Sekarang G30S doang gitu loh. Oh. Ini anggur gede banget. Anggur. Pohon kenari namanya. Oh, kenari. Masa dia bilang pohon anggur, guys? Ya siapa? Orang pohon kenari loh. Lihat enggak? Gede nih. Iya. Bisa dimakan nggak sih?
Masa dia bilang, masa dia bilang, manusia. masa dia bilang anggur guys. Nih, ini makan anggur nih. Anggur merah. Ah ini, ini dia guys monumen. Lubang buaya. Ini monumennya. Lubangnya. Itu sumur mautnya. Sumur maut. Ini tempat penyiksaannya. Oh, kiri penyiksaannya. Ya itu kantornya yang dulu zaman PKI pakai untuk rapat. Oh nggak, ini itu nanti kita lihat, kita ke Oh ini monumennya dulu. Ya ini guys, ini monumen Pancasila Sakti. Deketan dikit yuk. Ya. Nih, jadi ini konon katanya ini burung Garuda terbesar yang dibikin. Ini yang tengah adalah Jenderal Ahmad Yani. Kenapa tangannya menunjuk ke sana? Itu dia nunjuk ke arah lubang, ke arah sumur tua. Itu sebagai peringatan. Kami wafat di sana, peristiwa itu terjadi di sana, dan jangan sampai terulang lagi di bangsa ini peristiwa kelam tersebut. Waspada, waspada dan mawas diri agar peristiwa semacam ini tidak terulang lagi. 1 Oktober 1965 dini hari. Menurut infonya, sejarah yang kita baca, pasukan Cakrabirawa itu mulai gerak itu pada saat jam 4 pagi sudah mulai penculikan kepada ketujuh jenderal ini. Ketujuh pahlawan ini, pahlawan revolusi ini. Jadi pangkatnya macam-macam lah, ada yang jenderal, majen, brigjen, gitu macam-macam. Kita nggak hafal ya pangkat-pangkatnya. Nah ini sumur tuanya itu. Dari antara ketujuh ini ada 3 yang langsung ditembak di rumahnya. Kalau nggak salah, salah satunya adalah Jenderal Ahmad Yani. Yang melakukan penculikan dan pembunuhan adalah pasukan Cakrabirawa. Pasukan Cakrabirawa itu sebenarnya itu adalah pasukan bentukan dari Presiden Soekarno. Jadi Cakrabirawa itu sebenarnya adalah pengawal presiden. Pada tahun setelah beliau turun, naik Pak Harto, itu Cakrabirawa dibubarkan dan dipulangkan anggotanya. Lalu dikumpulkan kembali, yang namanya diganti menjadi Pas Pampres. Nah, jadi Cakrabirawa itu adalah Pas Pampresnya zaman dulu. Pas banget. Gitu loh. Cuman yang mereka melakukan pengkhianatan dan menculik dan membunuh gitu loh. Gitu. Jadi versinya banyak ya guys. Jadi versinya banyak. Kita tidak menjudge siapa-siapa di sini. Peristiwa sudah terjadi. Yang penting tidak terulang kembali. Cuman ya itu mereka, jadi mungkin ada miskom atau gimana, pokoknya perintahnya dari atas sampai bawah. Kalau menurut sejarah yang kita baca, perintah dari atas sampai bawahnya itu semua melenceng gitu. Jadi sebenarnya yang diperintahkan apa, kejadiannya apa gitu. Jadi ya itulah yang terjadi. Nah ini tempatnya dimana ketujuh pahlawan revolusi dikuburkan. Inilah sumurnya. Oh kita lihat salah dari sana. Jadi ini sumurnya guys. Wah, kelihatan nggak? Tuh, ini sekarang udah dipugar kayak gini supaya nggak rusak. Tuh lihat guys, ini dalamnya 12 meter guys. Dalamnya 12 meter, ditumpuk 7 orang beserta dengan kayu-kayu bekas, dan di atasnya ditanemin pohon pisang kalau nggak salah. Jadi untuk menyamarkan gitu supaya ini susah. Dulu kan ini hutan semua. Dulu ini hutan semua guys. Jadi susah untuk menemukan ini, sangat susah. Sorry ya berisik, soalnya lagi ada geng motor. Lagi ada ini benerin apa namanya? Tebang pohon. Ini di atasnya ada kaca tuh. Jadi untuk lihat ke bawah tuh, dalamnya kayak gimana. Tapi nggak kelihatan apa-apa. Ya atasnya keren loh. Ya tuh. Jadi bayangin ini lebarnya cuma sekitar 75 cm, dalamnya 12 meter. Ini bayangin 7 orang ditumpuk di sini jadi satu. Ngambilnya susah guys. Itu perlu bantuan pasukan Katak kalau tidak salah. Jadi mereka pakai alat-alat, pakai tabung oksigen gitu-gitu, karena baunya sangat menyengat. Ya 7 orang bekas ditembak semua dimasukin ke sini, bayangin guys. Itu kalau dulu gue di depan lubang ini selalu tercium bau amis menurut gue dulu kalau waktu SD kesini gitu. Tapi sekarang sih enggak, mungkin karena gue pakai masker juga kali ya. Kalau dulu gue selalu merasa kayak bau amis dan selalu mual di dekat sini, di dekat lubang ini gitu. Jadi ini lubangnya Ki. Itu ada lubang-lubang kecil apa? Lu mau coba masuk? Enggak. Nanti gua angkatin kalau bisa. Lubang-lubang kecil itu mah binatang. Itu mah binatang tuh, lubang-lubang kecil. Tuh lubangnya guys, kelihatan nggak? Jadi ini udah dipugar supaya nggak rusak. Ini sumur tuanya guys.
Gua jalan jauh gua agak ini ngap, soalnya pakai masker juga sih. Kurang olahraga. Kurang olahraga nih. Udah yuk kita. Mari. Ini rumah penyiksaan. Nah ini ada dioramanya guys. Kita lihat ya. Wow. Kita lihat sini dulu nih. Masuknya dari mana Jo? Dari situ, orangnya. Wih, ini kayak orang asli. Misi Pak, serem ya. Oh ini Majen TNI Esparman. Pada saat disiksa. Majen TNI Esparman. Itu ada lagi. Jadi ini ada 4 orang yang dibawa di sini dan disiksa. Ini. Ini gue paling serem sama yang ini nih, yang perempuan. Toto nengok. Serem juga. Tuh ada nama-namanya. Ada Majen TNI Suprapto, Brigjen TNI Sutoyo, dan Letu PA Tendean dan Esparman. Itu yang dibawa ke sini dan disiksa. 3 lainnya itu langsung dibunuh di rumah ya, langsung ditembak di tempat. Oke, kita lanjut ke rumah berikutnya. Jadi ini rumah-rumah di sini guys, itu menurut ceritanya itu tuh disewa atau enggak diusir. Gitu loh. Jadi yang punyanya diusir atau enggak mereka menjanjikan untuk menyewa, tapi ternyata ujung-ujungnya tidak membayar tempat ini gitu loh. Para PKI ini gitu, para pengkhianat ini. Nah, ini satu rumahnya. Oh, ini adalah ruang meeting ya? Ini ruang ini adalah ruang meeting. Nanti ada kejelasannya pasti. Nih, ini masih asli semua, guys. Ini masih asli, ini balai-balai. Petromak replika, tempayan replika. Rumah replika. Lampu tempel. Tuh ini nggak boleh dudukin. Balai, belakang Nggak tahu. Lampu tempelnya udah. Oh, ini replika ya, Jo? Iya. Nih, ini tuh keterangannya. Koleksi ini merupakan bukti sejarah. Meja kursi, almari, mesin jahit, buffet. Ini kenapa anjing lu buffet? Iya. balai kamar depan replika. Oh, yang lainnya asli nih. Yang ini asli nih. Ini asli berarti ya? Iya. Ini asli nih. Kita mau ngaso dulu gak di sini? Nggak boleh duduk, bro. Nih. Itu bangku asli nggak? Kayaknya sih asli, yang nggak asli cuman. Iya, si mesin asli nih. Iya. Nih, berarti dulu ini, oh ini yang ini disewa dari Haji Sueb. Nah, yang katanya Ini dulu. living room nih harusnya. Iya, kita lihat dari depan ya. Kita lihat dari depan deh biar enak. Ini dulu katanya nih, ini orang pos komando ini orang kaya katanya dulu di daerah sini tuh, orang di Kampung Lubang Buaya ini salah satu orang kaya dan rumahnya disewa untuk disewa sama PKI gitu untuk dijadikan pos komando. Tapi ujungnya nggak dibayar juga gitu. Jadi ya ada beberapa versi, ada yang bilang disewa, ada yang bilang beliau diusir dari rumahnya karena rumahnya mau dipakai untuk pos komando. Nah ini tampak depannya. Ini tampak depannya tuh. Ini tampak belakang. Nah ini pos komandonya, ada keterangannya guys. Ini depan rumahnya gini guys, gitu. Sumurnya di sebelah sana, di belakang rumahnya. Kita lihat berandanya ya, ini berandanya guys. Tuh, ini meja masih asli semua. Rumah juga masih bentuknya begini, cuman mungkin ada pengecatan aja gitu. Nah ini kita masuk lagi. Oke, kita masuk lagi nih ruang tamunya. Di sini dijadikan pusat komando untuk pasukan PKI pada saat itu. Di sini mereka memberikan komando, mereka memberikan perintah-perintah untuk menculik pahlawan-pahlawan revolusi kita. Ini masih asli semua ya guys, balai-balainya masih asli semua. Tuh, ini juga masih asli semua. ranjang ya? Ini ranjang. Ini ranjang. Tuh. Miring. Iya, ini busi lama. Ini asli kan? Ininya buat apa coba? Buat kelambu. Buat gantung baju. Nah, Lambu. Gantung iya. baju. Orang yang tidur zaman dulu kan ada kelambunya gitu. Oh. Supaya nggak ada nyamuk. Gitu. Ini lemari juga masih asli. Iya. Iya. Iya lu. Ih. Jalan ke dalam kayak Rayap. nggak ada telur-telur itu. Ada itu guys. Dalamnya guys. Nih, ini meja makan guys. Kayak gitu. Ini meja makan. Kayak gitu. Nah, ini balai-balainya. Gitu. Jadi abis makan nyantai di sono. Loh itu bukan ranjang. Bukan, ini balai-balai ranjang itu dari dalam. Nih, ini ranjang. Mirip tapi Nah, oh ini ada tempatnya. Ini apa?
Katanya ini ranjang, tapi tempat aslinya bukan di sana. Oh gitu. Karena ini kosong aja, jadi taruh di sini. Oh. Ya, tempat aslinya bukan di sini. Aslinya bukan di situ. Ya, ini meja makan kan? Ya. Oh. Kecuali mereka dulu habis makan tidur. WC-nya di mana ya? Apa ini WC? Bukan ya? Lah kan di belakang kebun. Oh, langsung di kebun ya? Tuh, ini jadi ada tulisannya yang replika mana aja, lantern, replika, tempayan, wall lamp, bambu kot, tapi yang lainnya masih asli kayak kursi, kayak apa? Lemari-lemari, terus meja ini, meja mesin jahit. Nah, kalau dulu kan orang punya mesin jahit ini udah termasuk orang kaya, guys. Gitu. Hah? Ini kalau lu ganti LED, jadi apa? Led Zeppelin. Ini kita menuju kemana lagi, Bati? Di sebelah ada, kayak sebelah dulu baru sana deh. Oke, sebelah sana dulu ya. Di sini dulu aja ya. Kita suka lupa alur, guys. Maklum, pengetahuan arahnya kurang. Sana ya. Ini yang rumahnya. Nah, ini monumennya tadi kita dari sana startnya, terus ke sini Sumur Maut. Nah, ini balik lagi. Lah, ini bisa masuk nggak? Nggak bisa. Bisa. Nggak bisa, berarti masih di sebelah kanan. Ya udah, yuk balik lagi. Nah, ini dapur umumnya, guys. Gitu. Maka tadi rumahnya Pak Haji Sueb yang sana tidak ada dapurnya, kan dapurnya di sini. Oh. Yuk guys, masuk. Nih, ini juga masih asli semua ya, guys. Jadi ini dulunya dijadikan dapur umum. Ini ranjang. Ini satu kamar tidur. Tuh, serem ya, guys. Oh, ini kalau malam-malam di sini seru juga. Balai-balai juga masih asli. Yuk, kita ke dapur Johan. Gentengnya tuh udah genteng baru nih. Gentengnya baru. Iya. Oh. Genteng aslinya tuh. Oh, oke, gentengnya. Oh, nih. Gentengnya. Nih. Ketiga rumah. Sisa genteng ketiga rumah tuh. Ini genteng asli dulunya nih, guys. Ada berapa biji tuh? Hitung. 1 2 3. 3 5 6. 6 12. Ini juga 6 ya. Jadi dulu penting mereka banget ngitungin ginian. Dulu mereka kalau ngaso di sini nih tiduran ya kan. Habis masak capek tiduran. Mereka dulu nggak pakai guling. Jadi pakainya Genteng. Ini wok nih. Wok. Opa gementar. Mantep nih buat masak sop Waduh, segambreng. iya. Bawahnya cuma ditopang pakai ini. Kan buat taruh api. Iya, buat taruh api tuh di bawahnya. Tungku. Tapi tungku udah replika ya? Wah, nggak ditulis. Tadi kayaknya ada tulis di sana tungku gitu replika. Ini kayaknya enggak deh. Ini enggak. Ya. Udah karatan gitu kayaknya. Ini enggak guys sih. tuh, enggak. Ini penting banget ya ngeliatin dalamnya gituan. Ini Tadi buat masak semur. ya ini sempit pendek guys tuh. Oh, bukan Tuh. semur, Jo. Nah, Itu kalau masak kuah ramen. kalau mungkin dulu kalau konsepnya mungkin nggak tahu sih ini sama apa enggak konsepnya. Kalau rumah-rumah dulu banyak kan palangnya ini pendek. Kenapa? Karena gini, kalau masuk rumah orang kita harus nunduk, permisi. Gitu. Iya. Makanya kalau orang dulu ininya tuh pendek-pendek nih. Karena kalau jalan gitu kan harus permisi. Tapi sebenarnya ya, gitu kalau masuk rumah orang. Nih, gitu. kalau lu lihat ya, ini kayaknya udah di elevate. Kalau ini dulu nggak ada, nggak pendek sih. Pendek juga sih. Iya. Ih, Tapi nggak tahu nih konsepnya sama nggak? Kalau itu kan konsep rumah zaman dulu. iya. Ini kalau Yao Ming yang masuk bagaimana? Ya Wah, gitu itu lebih permisi lagi. permisinya sampai nunduk-nunduk. Konsepnya makin tinggi orangnya, kita harus makin menunduk. Iya, Gitu. Padi. Padi. Gue baru mau ngomong toge tadi. Oke, malu. Tapi gue agak mikir kok toge begitu, salah. Oke, gimana nunduk orang pala di bawah gimana? Palanya kan nunduk, emang palanya di bawah toge. Nah, ayo debat lagi, ayo. Kagak lah, itu nunduk pecah. Ya abis itu kan ada palanya itu begitu, kayak Oh iya, kail. bawahnya jadi akar ya. Iya. Jadi udah ketemu belum? Ini kalau belum ketemu gua tanya netizen nih. Yang bener yang mana? Enggak, pasti benar. Oh, yang bener siapa jadi palanya di mana? Palanya di atas. Yang salah toge nggak nunduk. Nunduk Tugas ya. begini kayak kail. Nah, jadi kalau yang nonton video ini yang denger kalau mereka salah kasih tahu di kolom komen. Toge itu terkilir. Toge kepalanya di mana? Di atas apa di bawah? Itu udah nggak usah lihat mobil. Itu mobil yang Oh, iya. angkut itu tuh. Lihat dong. Ini truk sejarah. Ini dulu adalah truk PT, truk PN. PN itu perusahaan negara. Arta Yasa. Nah, perusahaan ini adalah perusahaan yang mencetak uang pada saat itu. Jadi, truk ini selalu jalan jam 4 pagi. Selalu jalan jam 4 pagi untuk menjemput para karyawan. Tapi di tengah jalan
itu dibajak oleh pasukan Cakrabirawa, dibajak dan dibawa ke rumah, aduh siapa pahlawan revolusinya siapa ya, langsung bawa ke tempat Dewi Panjaitan ya, apa siapa gitulah, pokoknya langsung dibawa ke salah satu tempat pahlawan revolusi. Di sana dia langsung ditembak mati di rumahnya, lalu diangkutnya ke sini ke Lubang Buaya ini pakai truk ini gitu. Jadi truk ini tuh menyimpan sejarah karena menyangkut jenazahnya salah satu pahlawan revolusi. Tapi nama pahlawannya siapa gue lupa ya guys, siapa gitu, pokoknya salah satu lah. Tuh ada bangkunya. Ini dulu untuk ngangkut uang. Wah, ini kalau di jalan tangkap polisi nih, plat nomor palsu. Dulu begitu. Polisi ntar, Pak polisi tangkap Pak. Tuh dalamnya guys. Ini truk apa ya? Dodge 500. Ini rangkanya masih keker ya. Iya. Emang kalau besi zaman dulu tuh kayaknya kuat ya guys. Dia ditahan tuh, jadi mobilnya tuh tumpunya tuh bukan. Iya, jadi kan supaya nggak ngerusak per. Iya, dia ada tumpuannya. Kalau enggak itu. Soalnya sudah katanya mesinnya udah diangkat ini. Iya. Ya? Iya, mesinnya udah nggak ada. Udah nggak ada mesin. Kenapa takut dibawa lari? Coba dari bawah kelihatan nggak? Enggak, Ya mungkin takut berat kali ya. Berat, kan rusak loh. Iya. Berat. Jadi kayak orang itu mumi kan dalamnya diambil Ki, mobil juga sama. Oh ini bannya udah diganti. Mumi alasannya bukan itu. Biar nggak busuk. Mobil juga bukan nggak musuk nggak? Bukan, biar nggak berat. Di sini ada satu mobil lagi. Mobil Bapak Soeharto dulu Di situ. untuk dipakai untuk mencari anggota PKI, pokoknya beliau pakai mobil ini. Mobil hardtop ya, nggak salah ya. Wih, keren loh. Ih keren. Belum ketemu guys mobilnya, mungkin di sebelah sana. Nanti ya, belum ketemu. Mobilnya mana? Gue lagi udah muter-muter. 14,6 hektar, kecil lah. Iya. Kita sekarang keluar lagi. Gitu ya guys, tadi itu dapur umum. Ini adalah rumah komando. Itu ada ruang penyiksaan. Gitu, ini tempat penyiksaannya. Ada pohon jatuh guys. Ada energi aura-aura mistis Ada. yang membuat pohon ini Energi mesin. Oh. Ada energi mesin. Nah, ini keterangan mobilnya guys. Tadi yang kita lihat itu ini Dodge 500 truck. Ini yang digunakan oleh pemberontak G30 SPKI untuk membawa jenazah Brigjen TNI DI Panjaitan. Oh iya bener tuh, DI Panjaitan yang dipamerkan di lokasi Monumen Pancasila. Kalau ini mobilnya Jenderal Ahmad Yani. Tuh, sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat, Menpangat. Ini mobilnya tuh. Nanti kita lihat. Satu lagi ini yang tadi gue bilang, Land Cruiser hardtop. Nah, ini mobilnya Majen Soeharto saat itu untuk mengapalai pencarian para 7 pahlawan revolusi. Gitu. Nah ini Saracen, ini yang tadi nih, yang tadi kita per awal-awal lihat. Nanti mungkin kita lihat lagi di akhir, karena kita tadi salah jalan, kita lewat dari buntut dulu. Oke, kita ke kiri dulu. Tuh peloknya guys. Wah, ini ganti mesin, ini mobil ngangkat ini. Wah, tuh lihat dalamnya. Tuh belakangnya guys. Wih, keren ya. Ini mobil panjang banget guys. Panjang mobil. Ini mobil zaman dulu ya. Tuh. Kayak Holden ya? Anti peluru kali ya? Hah? Anti peluru nggak ya? Kayaknya enggak di. Kayaknya zaman dulu belum terlalu itu deh teknologi. Kan justru tembak-tembakan zaman dulu mah. Sekarang mah justru enggak. Dulu mungkin teknologi dipakai buat tank-tank gitu kali. Yang penting kalau mobil itu harus anti semut. Iya. Iya, betul. Ya kan? Iya. Sama anti kecoa. Nah, anti lambat. Anti lambat. Soalnya kalau mobil ada semut, waduh, ada kecoa, gue sih lari. Lebih bahaya dibanding peluru. Kalau peluru ditembak belum tentu kena. Kalau kecoa terbang nempel. Thanks. Nih mobil Majen Soeharto pada saat menumpas G30S. Tuh bintangnya masih 1. Ini mobilnya yang dipakai, mobil bersejarah juga guys. Akhirnya langsung ditaruh di sini. Tuh. Keren. Tuh, itu kita lihat mobilnya. Sekarang kita mau masuk museumnya. Kalau zaman dulu ya, orang tua lu, terutama bokap lu, ada yang pernah nyetir mobil beginian.
Berarti lu udah tua banget ya? Gue pernah. Bapak gue juga pernah. Soalnya berarti lu lahir di tahun 80-an. Tapi mobil keren lo ini. Iya. Anak tahun yang lahir tahun 2000-an mana ada yang bapaknya nyetir begini? Nggak ada. Yang rame tuh bensin tuh boros, ini kan airnya Boros. satu bensinnya. Iya. Satu rumah kan. Satu rumah 1 liter. 1 liter satu Iya. rumah. Jadi satu rumah lewat 1 liter. Rumah 1 liter. Apa nih? Generasi milenial gak tahu sejarah. Wah, tuh. Gak banget. Enggak banget. Nah, ini salah satu sejarah yang harus diketahui oleh bangsa Indonesia. Gitu. Jadi kemari kita belajar sejarah seru guys. Apalagi sekarang kan masih sepi. Kalau dulu di Museum Wayang Ricky jadi wayang. Di sini dia jadi poster. Maunya apa sih dia? Duh, gua agak ngap soalnya pakai beginian dan jalannya jauh. Orang olahraga guys biasa. Biasa. Nah, ini olahraga kita kan gini. Sembari lihat sejarah gitu. Yoi. Sejarah kelam bangsa Indonesia. Jadi kalau ada sejarahnya kita jalan guys, atau enggak ada tempat terbengkalai yang bersejarah yang ya punya sejarah unik gitu, kita datang. Atau kalau ada tempat. Jadi kalau nggak ada kita duduk aja, Ya. duduk aja gitu. Atau lu mengunjungi tempat-tempat macam Monumen Pancasila dan Museum Fathahillah yang gedenya nggak karuan, lu mau nggak mau jalan, lu nggak mungkin nyetir di dalam. Iya, Jalan. gitu. Dia nggak mau kemana tuh dia tuh? Tuh dia tuh. Oh, dia suka gitu guys. Dia suka gitu ngilang, toto ngilang, ya kan? Udah beberapa kali dia gitu ngilang. Nah, nanti kita panggil dia, nggak telepon guys, tepok-tepok tanah 3 kali, ntar dia nunggu. Nih, ntar kita masuk sini guys. Nih, Museum Pengkhianatan PKI tuh. Ini peristiwa 3 daerah 6 November 1945, sorry. Sejarah-sejarah pemberontakan PKI ini ya. Semuanya ya, ini tentang pemberontakan di berbagai daerah. Ini 1946 tuh, pemberontakan PKI di Cirebon. Loh, kan kita udah merdeka. Ya udah, ini kan 1965 terakhir. Yang Oh gitu ya? Oh kita Iya. merdeka dulu ya? Iya, yang terakhir ini kan 1965. Iya dong, kan udah merdeka, kan udah jenderal-jenderal Iya. orang Indonesia. Oh iya benar juga. Dulu kan Belanda gimana sih? Jangan Dia- jelek. Bukan sejarah jelek, otaknya kecampur. Ini Musso, ini Musso. Musuh ya Pak? Musso itu salah satu pemimpin PKI dan dia tersudut itu di WC. Jadi dia dikejar sampai dia ngumpet di WC. Itu istilah WC umum. Dia ngumpet di sana. Nah, akhirnya kena. Ceritanya dulu tuh dia punya ilmu Dipercaya kebal punya tubuh ilmu, gitu loh. iya. Ilmu kanuragan, ilmu kebal atau ilmu nggak bisa mati gitu. Jadi setelah dia ditembak, jenazahnya tuh ditarik dan dibakar, tidak dikuburkan. Gitu. Jadi tidak dikubur tapi dibakar di alun-alun. Tapi katanya sih bawahnya diam-diam gitu. Jadi udah ditembak, udah di tempatnya di rumah sakit mungkin, terus dibawa diam-diam terus dibakar di alun-alun. Nah, ini ada fotonya ya guys. Tuh kelihatan nggak? Ini Musso setelah ditembak mati. Gitu. Jadi Musso itu pemimpin PKI. Pemimpin PKI pada tahun 1948 di Madiun itu didirikan Republik Soviet Indonesia. RIS. Oke. Yes. Nah, dan pemimpinnya adalah Musso beserta Amin Syarifuddin. Padahal Amin Syarifuddin saat itu adalah Menteri Pertahanan Indonesia yang kedua di bawah Soekarno. Oh, makanya pengkhianatan. Pengkhianatan. Oh. Musso itu menurut keterangannya pernah ketemu sama Stalin, salah satu pemimpin komunis. Apa ini? Ini Anggota PKI tertangkap memberikan penjelasan kepada teman-temannya. untuk kembali ke jalan yang benar. Oh. Kalau kita lihat sekarang, ini seperti para content creator di Instagram atau YouTube yang ditangkap lalu disuruh buat pernyataan. Oh, sama ya. Iya, Terus minta maaf, klarifikasi. selesai. Klarifikasi. Oh ada tuh. Tuh, ini Iya, rata. ini tank yang tadi nih, tank yang kita Saracen. lihat. Tank yang kita lihat tadi nih. Oh, yang dulu talk show-nya di net ya. Rasean. Hah. Oh iya, penculikan Jenderal Ahar Nasution. Nah, ini larinya seperti itu, guys. Jenderal Ahar Nasution. Jadi itu adalah Ibu Yohana, istri dari Jenderal Ahar Nasution, dan Ade Irma Nasution.
kalau mendengar 30 FPKI, gue selalu teringat dengan Ade Irma Nasution. Karena walaupun masih kecil, umur 5,5 tahun, tapi dia tertembak 3 peluru di punggung, tapi masih bisa hidup, masih bisa bertanya kepada ibunya, kenapa Ade Irma ditembak, Ade salah apa gitu. Terus Jenderal Ahmad Yani sempat mau turun lagi, sempat mau menghadapi Caka Berawa, tapi dihadang oleh Ibu Yohana, dan Ibu Yohana bilang, kamu yang dicari gitu loh, kamu yang dicari, jadi kamu lari, kita yang hanya boleh 1 korban di rumah ini gitu. Terharu sih setiap kali mendengar kisah itu, selalu gue terharu gitu, karena mungkin karena gue ada punya anak gitu, jadi berasalah anak tertembak seperti apa gitu, sedangkan ayahnya hanya bisa melihat dan mau turun tapi dicegat gitu loh. Udah, kamu lari karena negara ini, bangsa ini masih membutuhkan kamu, begitu kata Ibu Yohana. Jadi dan salut dengan Ibu Yohana di situasi seperti itu masih sempat untuk berpikir rasional. Iya. Kadang kan kalau orang kan namanya anak udah tertembak pasti kan langsung panik. marah itu semua campur aduk gitu. Mana mungkin anak tertembak tidak marah gitu kan. Nah, akhirnya Ade Irma itu sempat dilarikan ke rumah sakit, ada sekitar 4 kali operasi kalau nggak salah untuk mengeluarkan pecahan peluru. Pas kakaknya mengunjungi rumah sakit pun beliau Ade Irma masih bisa bilang, kakak jangan nangis, adek sehat gitu. Sampai masih bisa bertanya ke ibunya, bapak salah apa, kok mau ditembak, kok mau dibunuh gitu. Ini siapa? Ahmad Yani? Oh, Jenderal Ahmad Yani. Kalau ini langsung ditembak di rumah. Ya. Tuh, itu. Rumahnya gede ya, ada ininya. Iyalah jenderal ya. Nah ini guys, ini adalah penculikan Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan. Nah beliau ini sebelum ditembak mati, ini langsung di depan rumahnya nih guys, kalau bisa dilihat. Ini rumahnya, ini tidak diculik lagi, mereka langsung dipaksa keluar. Saat itu sempat pakai baju dinas ya, tulisannya di sini tuh lengkap dengan baju dinas. Dan beliau langsung minta waktu untuk berdoa, karena beliau entah kenapa tahu beliau akan ditembak saat itu juga gitu. Jadi setelah selesai berdoa, setelah sempat berdoa, beliau langsung ditembak di tempat itu, lihat kan. Tuh. Nah ini Pierre Tendean, beliau juga sempat kisahnya sempat apa ya, dipandang gitu, sempat dipandang kisahnya, karena beliau ini adalah ajudan dari Jenderal A.H. Nasution. Beliau juga diculik, dibawa ke lubang buaya. Kalau menurut kisahnya sebenarnya Pierre Tendean saat itu cuti ya harusnya, Jo ya, kemarin kita lihat ya. Harusnya cuti saat itu, tapi dia karena masih mengemban tugas, beliau masih di situ gitu loh. Dan ternyata ada kejadian ini gitu. Oh, yang nangkep nih, Ini dia sangat- Jenderal A.H. Nasution. Betul. Iya, karena itu dia, karena beliau ngaku saya Nasution gitu. Foto aslinya mana nih? Tuh ganteng guys. Tuh. Ganteng. Nah, campuran ya, Pierre Tendean campuran ya? Campuran. Darahnya sama campuran. Ibunya orang Prancis. Iya. Dokter ya? Iya betul, bapaknya juga dokter. Cuman orang Indonesia, cuman saya lupa daerah mana. Saya lagi. Jadi dia tuh dokter, sekeluarga tuh sebenarnya menentang beliau masuk militer, itu menentang sebenarnya gitu. Tapi karena kemauan beliau sempat ditanya gitu, katanya kalau melalui buku biografinya, kenapa sih Pierre kamu mau di sini berdarah-darah sama kita, berlumpur-lumpur sama kita gitu, teman angkatannya ya. Padahal kamu orang kaya gitu. Katanya ya negara sudah banyak memberi untuk keluarga saya. Sekarang saatnya saya jadi milik negara gitu katanya. Keren. Nih, nah ini Ade Irma. Ini tertembaknya Ade Irma Suryani. Jadi ini pasukan Caka Berawanya. Nah ini kisahnya Ade Irma selalu menyentuh hati gua dari kecil sampai sekarang. Itu selalu kalau lihat filmnya ini, itu pasti sedikit menitikkan air mata gitu. Dikit atau banyak. Begitu Ade Irma meninggal gitu, karena memang terharu sih. Nah sekarang kita menuju ruangan pakaian dan bekas darah. Jadi ini kayak ruangan terakhir guys. Nah tadi kita sempat salah masuk kan, kita masuk dari sana terus ke sini, kita balik lagi sana gitu, karena alurnya kalau nggak dari depan kan nggak enak. Feelnya belum dapet gitu loh. Ke kanan ini
ruangan bersejarah relik. Nah, ini ada pakaian-pakaiannya beliau-beliau, nah, yang pahlawan revolusi Republik Indonesia. Mulai dari sini ada Brigjen Sutoyo. Ini pakaian yang dikenakan saat beliau diculik oleh pasukan Cakrabirawa, dan ini adalah pita yang dipakai untuk digunakan untuk mengikat kaki dan tangan Brigjen Sutoyo. Ini ada jam tangan yang beliau pakai saat itu dan cincin kawin yang setia menyertai sampai akhir hayat. Ini tanda jasa beliau. Kita ke kiri dulu. Di sini ada Brigjen DI Panjaitan. Nah, beliau yang menyempatkan diri berdoa sebelum ditembak langsung di rumahnya, dan ini pakaian yang dipakai, celana pendeknya. Ini ada bekas darah deh guys. Hitam-hitam ini walaupun kalau dicuci pun nggak bakal hilang karena ini bekas darah guys. Itu makanya di sini hawa di tempat ini kalau gue rasain itu hawanya tuh auranya tuh sedih. Gimana ya? Ya karena menyimpan sejarah kelam dan ada sisa pakaian gitu loh, sisa pakaian bekas ditembak, bekas darahnya, itu sih yang bikin aura sedihnya berasa gitu. Pada saat beliau hidup ini pakaiannya. Ini ada Majen S. Parman. Ini juga pakaiannya beliau sama, ada bekas darahnya. Jadi saat ditemukannya itu ya ini pakai pakaian ini guys. Di sumur tuanya itu ya pakai ini. Ada rokok. Itu rokok Ken. Oh iya tuh, rokok zaman jebot guys, Ken. Masih ada sekarang Tuh, ini bagian dari peluru. Oh, ini bagian peluru tengkorak almarhum nih. Tuh, pelurunya begitu guys. Tuh, ini jam arlojinya. Ini dompet ya nih. Dompet kayaknya. Tuh, ini sisir dan kaca. Di beliau tuh. Ini foto. Nah, waktu senjatanya diangkat Itu nih. dalam dompetnya. Ada foto. Benda-benda milik jenderal ya. Ini kondisinya saat ditemukan. Saat baru diangkat dari sumur. Maijen MT Haryono, salah satu pahlawan revolusi. Ini juga berikut ada cincin kawinnya dan ada celananya beliau yang pada saat itu dipakai. Ini ada Letjen Ahmad Yani. Ini celananya berikut dengan bekas-bekas darah beliau. Ini pelurunya, ini juga peluru yang sama guys. Peluru jenis senjata kaliber 45 yang ditemukan pada punggung kanan Jenderal Ahmad Yani, kaliber besar guys. Nih, topi dan tongkat komando peninggalan beliau. Tuh. Wah, ini tanda jasanya nih. Jasanya. Ini baju siapa sih? Ini bajunya dari Jenderal Ahmad Yani. Ini bajunya Jenderal Ahmad Yani guys tuh. Tanda kebesarannya bintangnya 3. Ini Mayor Jenderal R. Suprapto. Ini perwira tinggi semua guys. Ini sarung yang dipakai tadi di diorama juga kelihatan ya. Beliau waktu disiksa pakainya bajunya ini, sarungnya ini. Jadi dioramanya dibuat persis seperti dulu saat kejadian gitu. Nah, ini juga bagian dari peluru yang ditemukan di dada sebelah kanan. Ini bekas darahnya guys, masih kental banget. Biasanya gue kalau lihat ada bekas darah gini pasti sugesti langsung berasa bau amis gitu loh, berasa bau amis mungkin, tapi mungkin karena bawa pakai masker mungkin jadi enggak. Apa itu fenomena yang sama ketika lo lihat cabai lo langsung keringetan? Mungkin. Hah? Mungkin. Sugesti lo kuat berarti. Mungkin. Sugesti lo kuat. Mungkin gitu guys. Jadi kok kalau lihat cabai belum apa-apa, belum dimakan udah keringetan duluan. Oke, lanjut. Nih. Ini Kolonel Katamso. Barangnya apa? Ini apa nih? Ini apa sih? Ini kunci Inggris sih. replika kunci mortir yang digunakan untuk memukul bagian belakang kepala Katamso. Oh, mortir motor ini yang dipakai untuk pukul kepalanya Kolonel Katamso. Ini Kolonel Sugiono. Ini bajunya guys, bintangnya 2. Ini sepedanya. Dia yang menunjukkan lubang buayanya. Ini Sukitman. yang mana? Yang kanan? Kanan kayaknya ya. Oh, ini yang menunjukkan.
Ya, apa sama ini dua itu foto muda di foto tua kali ya? Oh gitu. Oh iya, itu muda, ini tua. Iya iya. Ini kan tahun 65, ini 98. Oh iya, itu yang menunjukkan agen posisi pigmen telah berjasa menunjukkan tempat persembunyian 7 pahlawan revolusi oleh gerombolan G3 PSPKI. Ini yang berjasa menemukan. Iya, kasih tahu orang-orang sumurnya itu. Oh, dia kasih tahu kalau sumurnya tuh di sana letaknya Iya. gitu ya. Oke, ini senjatanya nih guys. Peralatan polisi itu ya? Keraton. Iya, baton. Polri kan dia. Iya. Polri. Oke. Nah, ini Brigadir KS Tubun. Brigadir Ini polisi. yang jaga rumahnya siapa nih kalau nggak salah tadi di diorama itu ada nih, yang jaga rumah. Saksi tubuh. Nah, ini seperti tadi, ini adalah alat aqualang. Ini yang dipakai pasukan untuk pasukan katak ya, pasukan KKO tuh, TNI AL, untuk mengangkat jenazah para pahlawan revolusi dari sumur tua gitu. Jadi pakai ini karena baunya kan sangat menyengat gitu, dan udaranya sedikit dan sempit sekali karena hanya 1 meter 75 cm lebarnya, 12 meter ke dalam, dan hanya muat 1 orang, dan itu ditumpuk gitu, jadi nyelamatinnya sangat susah. Nah, ini melek pribadinya PTND-an ya, ini tuh masih muda dan sangat tampan guys. Nih kamera ini nih, mantep nih. Oh, ini replika tapi itu stylenya. Dulu gua Zaman-zamannya ikut apa ngeliatin lelang kamera itu ada jual nih gini-gini. Masalahnya filmnya beli di mana? Oh, ini dia penggemar fotografi. Oh emang iya? Oh ini kameranya Kelihatan lucu dia. ya kameranya ya? Bukan kamera bro, Oh bukan? bukan kamera. Norak juga gua. Mana ini? Masa kata kamera bro? Nah ini. Coba di Google itu apa? Itu apa? Stetoskop. Tambah kacau guys. Kurang. Nah, ini Ade Irma lagi. Nih, oh ini Ade bersama dengan ayah, ibu, dan tantenya. Foto ini dibuat 5 bulan sebelum Ade Irma gugur. Nah, ini buku tulisnya guys. Ini fotonya Ade Irma. Gue selalu terharu sih kalau lihat foto Ade Irma sama buku-bukunya, bekas mainannya, bekas bajunya gitu. Gue selalu terharu. Nah ini Letu PA Tendian. Oh iya, katanya itu sebelum meninggal, sebelum gugur, Ade Irma dan Pierre Tendian itu pernah foto berdua ternyata di pas kawinannya adik dari Letu Pierre Tendian gitu. Jadi mereka foto berdua, ternyata mungkin firasat ya, mungkin ya mereka berdua ya akhirnya pergi duluan gitu. Sebelumnya belum pernah ada foto berdua katanya. Jadi baru kali itu mereka foto berdua, Ade Irma dan Pierre Tendian. Ini radio pakai buat apa ya? Salah satu sarana yang digunakan Pangkostrat Maijen Soeharto dalam memimpin operasi. Oh, ini berarti bersejarah juga nih. Cuman Ini. sekarang break-break begini ada di handphone ya. Iya. Gila zaman dulu semua serba besar. Berapa giga nih? Radio berat, utangki pasti berat, hidup berat, perjuangan berat, kita sia-siakan guys. Merdeka. Indonesia, harga mati. kita nggak boleh ada pemberontakan lagi, tidak boleh ada perpecahan lagi karena Indonesia satu. Mau tahu kenapa Indonesia satu? Kenapa? Buka map. Ada 2 gak? Nonton yuk. Yuk, sekarang kita nonton film 30 FPK ini. Ini ada ruang teaternya guys, tapi kayaknya nggak nyala. Oh nyala. Oh, ini ruangannya guys. Ya monyet. Kaget lu. Ya mungkin ada jam-jamnya kali. Wow. Nah, ini ruangannya seperti ini guys. Ini ruangan teaternya. Nah ini di sini. Cuman kok nggak nyala. Oh mungkin ada jam-jamnya kali, entah jam berapa baru nyala kali. Iya. Wah ini kok atas-atasnya udah pada bocor ya guys. Kurang pengunjung aja Ki. Iya nih kayaknya lagi sepi jadi nggak dinyalain. Mungkin irit listrik guys. Kalau dulu kita lihat filmnya tuh setiap tahun pasti diputer. Di bulan September gitu pasti diputernya kan bulan September nih guys. Nah pasti diputer gitu filmnya. Tapi sekarang udah enggak, semenjak 2004 itu udah di stop. Saya sini dulu yuk, dia ada foto dan dokumenter. Gitu. Nah nih Pak Harto saat memimpin pasukan masih gagah sekali ya guys. Ya seperti kita tahu Pak Harto sampai tua pun gagah.
The Smiling General. Jadi kalau kesini bisa lihat foto, bisa lihat diorama, bisa lihat filmnya. Nah Rio, ini udah cukup memuaskan Hasrat. apa ingin nostalgia SD kita ke ini Lubang Buaya. Nah ini Lubang Buaya, Museum Pancasila Sakti. Jadi Kalau untuk udah ya, udah memenuhi request Rio ya. Nanti kalau ada request lagi, tulis lagi ya di kolom komen siapapun itu. Kalau kita bisa datang, kita pasti datang. Kalau untuk gue ya, gue pertama kali kesini. Yang bener Om. enggak lah. Serius? Itu pertama kali. Serius, ini pertama kali. Waduh, kasihan banget guys. Gue dari dulu cuma tahu. Gue paling nggak udah sekali lah, ini yang kedua gitu paling nggak. Gue dari dulu ya cuma tahu Lubang Buaya itu dari gambar. Ini Iya. pertama kali kesini. Dulu sekolahnya di mana? Dulu sih gue pernah di pas zaman sekolah. Gue nggak sekolah. Terus pas zaman liburan sih pernah juga, beberapa kali kalau gue sih Kalau kesini. kecil kita pernah kesini kan sekolah kita. Sekolah mah pernah lah. Iya, tapi kalau dia satu sekolah dia nggak pernah. Nggak sekolah. Satu sekolah lebih gede. Kita. Dia nggak sekolah. Nih kita udah keluar. Ini tanknya. Yang tadi kita pertama lihat karena kita salah masuk jalan. Nih tanknya nih. Tank yang dipakai nih Panzer Saracen. Ini yang dipakai nih saat membawa jenazah pahlawan revolusi. Ini tanknya, aslinya gede ya. Coba Jos itu sebagai ukuran. Tuh, cocok gak guys? Waduh, naik Panzer. Ini seru nih kalau ada banjir nih, terabas nih. Oh ya, Nah. sebelumnya karena ini site terakhir Heeh. yang untuk barang-barang bersejarah, Heeh. tank ini Heeh. juga mengakhiri perjalanan kita di sini. Oke. Jadi bersamaan dengan tank ini, saya mau bilang thank you. Thank you guys. Thank you dari kalian penari. Thank Oke. you. Jadi ke sini kita tutup. Kita udah selesai berkelana ke Monumen Pancasila Sakti. Betul ya? Iya. Kita udah selesai di GPS ngomongnya gitu. berkelana di Monumen Pancasila Sakti. Sekarang kita mau mencoba nonton filmnya G30 SPKI, tapi tadi belum diputar, tapi katanya sebentar lagi mau diputar. Kita mau tungguin, kita mau lihat. Sebelumnya kita tutup dulu. Thank you. Salam kelana mari, sampai jumpa di episode-episode lainnya. Kalau ada request, di request di kolom komen. Yes. Kalau mau komen apa, silahkan komen. Yes. Gitu. Oke. Jangan lupa subscribe Jangan dan lupa subscribe, like, Tekan belnya. tekan belnya, share, komen. Oh banyak dah pokoknya. Banyak. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka. Oke. Bye bye. Hormat. Salam kelana kemari. Ciao. Siap. Panzer, dadah Panzer. Ya guys, ini kita sampai di Museum Sasmita Loka. Jadi kita dari Museum Pancasila Sakti, kita melipir ke Museum Sasmita Loka. Ini adalah kediaman Jenderal Ahmad Yani saat itu gitu. Sekarang namanya jadi Museum Sasmita Loka.